semuanya ya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang apa? Tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, saya mau tanya dulu ini Ibu. Ibu mau tanya, klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa? Oke, makhluk hidup sendiri itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Selanjutnya, apa saja makhluk hidup itu seperti apa saja? Contohnya, ada yang tahu? Oke, yang pertama apa? Manusia. Oke, yang kedua, ada yang tahu? Lagi siapa? Oke, hewan. Ada yang tahu lagi? Yang terakhir apa ya? Oke, tumbuhan. Oke, bagus semuanya. Selanjutnya untuk hewan sendiri, manusia dan tumbuhan semuanya memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Selanjutnya makhluk hidup ya seperti apa? Klasifikasinya seperti apa yang akan kita pelajari? Nah, klasifikasi hidup sebenarnya sendiri itu adalah bagaimana kita akan mengelompokkan seperti hewan, tumbuhan dan manusia. Oh, saya mau tanya dulu di sini untuk ciri-cirinya sendiri. Apa saja sih makhluk hidup itu? Ciri-cirinya yang pertama ada yang bisa? Oke, yang pertama itu adalah bernafas. Yang kedua apa? Tumbuh. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Ada lagi ada yang tahu? Yang selanjutnya adalah apa ya? Bergerak. Oke, bagus. Oke, yang kedua adalah kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup. Ada yang tahu klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa? Ya, klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, karena apa? Karena makhluk hidup itu ada yang sama ciri-cirinya, ada yang berbeda pula. Makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup sendiri yang pertama kita akan membahas tentang hewan. Oke, hewan ya. Kira-kira apa saja klasifikasi makhluk hidup di hewan itu? Udah tahu? Oke, yang pertama kita bahas burung, yang kedua sapi, yang ketiga ayam, yang keempat ada yang tahu lagi? Kambing. Oke, bisa. Kambing juga bisa. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi tumbuhan. Ada yang tahu klasifikasi tumbuhan itu apa saja? Yang kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah pohon. Ada yang tahu pohon ya? Nah, ini pohon. Yang selanjutnya adalah rumput. Yang selanjutnya adalah bisa jamur. Oke. Terus selanjutnya bunga juga bisa. Nah, ini adalah klasifikasi tumbuhan. Baik, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara makhluk hidup dan tumbuhan seperti video di bawah ini. Halo, hai adik-adik. Hari ini kita akan membahas secara singkat mengenai perbedaan hewan dan tumbuhan. Apa sih perbedaan hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan. Langsung saja kita masuk. Yang pertama itu, hewan merupakan heterotrof, sedangkan tumbuhan autotrof. Apa sih yang dimaksud dengan heterotrof? Heterotrof itu berarti hewan tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan autotrof berarti tumbuhan itu mampu menghasilkan makanannya sendiri. Lalu bagaimana jika hewan tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri? Hewan atau heterotrof itu berarti bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan. Nah, sedangkan autotrof atau tumbuhan, dia dapat memperoleh makanannya sendiri itu melalui cara yang disebut sebagai fotosintesis. Yang kedua, hewan tidak memiliki klorofil, sedangkan tumbuhan memiliki klorofil. Jadi, apa yang dimaksud dengan klorofil? Klorofil ini merupakan senyawa yang ada pada tumbuhan. Jadi, senyawa alami yang memberikan warna hijau pada tumbuhan tersebut. Nah, semakin hijau warna tumbuhan, maka semakin banyak klorofil yang dikandung oleh tumbuhan tersebut. Nah, senyawa klorofil inilah yang membantu tumbuhan tadi menyerap energi dan matahari, atau bagaimana tumbuhan dapat
menjalani yang namanya proses fotosintesis sehingga dia disebut sebagai autotrof. Selanjutnya, hewan memiliki mulut dan juga saluran pencernaan, sedangkan tumbuhan tidak memiliki saluran pencernaan. Yang keempat, hewan itu melakukan pergerakan secara aktif, sedangkan tumbuhan melakukan pergerakan secara pasif. Gerak aktif yang dimaksud di sini adalah apabila melakukan pergerakan, maka akan berpindah tempat, sedangkan gerak pasif hanya bergerak pada tempatnya saja, tidak bisa maju, mundur, ataupun bergeser ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, hewan memiliki sistem saraf dan otot, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sistem saraf dan otot. Jadi, saraf dan otot pada hewan ini membantu hewan tersebut dapat berpindah atau bergerak secara aktif. Yang terakhir, hewan memiliki indera, sedangkan tumbuhan tidak memiliki indera. Apa indera yang dimaksud di sini? Inderanya yaitu ada seperti mulut, telinga, mata, dan yang lainnya. Sedangkan tumbuhan memang tidak memiliki alat indera tersebut. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu? Apa ya? Nah, agar kita mampu mengenali, kita mampu mempelajari, dan kita mampu mengenali semua jenis-jenis tumbuhan, hewan, dan mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis-jenis tumbuhan dan hewan itu sendiri. Selanjutnya adalah mengapa kita harus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu? Oke, yang pertama alasannya adalah agar kita bisa mempelajarinya. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui dan bisa membedakan. Yang ketiga adalah kita tidak bingung bagaimana pengelompokan dari hewan dan tumbuhan seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan belajar sama-sama untuk membedakan dan mengelompokkan antara hewan dan tumbuhan. Oke, yang terakhir adalah kegiatan kita akan mengerjakan atau mengelompokkan jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang ada di bawah ini. Oke. Nanti kita bisa mempelajarinya dan bisa mengelompokkan dan memahami apa sih klasifikasi makhluk hidup itu sendiri dari contoh-contoh yang ada di bawah ini. Oke, baik, itu pembelajaran dari saya hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Saya berharap anak-anak semua bisa memahami apa sih klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.